Kasih. Pak, kemarin dalam rangka apa Koni tiba-tiba Bapak ini ditunjuk sebagai ketua, ini prosedurnya seperti apa? Baik, sebenarnya bukan tiba-tiba Pak Haji. Iya tiba. Dalam Iya. organisasi tentu sudah punya agenda ya. Jadi memang kemarin terjadi musyawarah olahraga Muskap ya tingkat kabupaten, di mana agenda utamanya adalah memilih ketua KONI ya untuk masa bakti yang tadi 2026-2030. Dan itu tentu melalui mekanisme sebelumnya dari mulai pendaftaran, dari mulai penjaringan dan lain sebagainya. Ya dikarenakan satu dan lain hal dan juga mengikuti daripada dinamikanya itu sendiri, akhirnya kemarin itu jatuh calon tunggal. Oh, calon tunggal, Pak. Pendaftaran hari apa dan tanggal berapa pada saat itu, Pak? Harinya sih hari Sabtu ya Pak. Hari Sabtu. Ya, pekan kemarin ya. Pekan kemarin berarti ya, belum lama lah, belum lama. Ya. Jadi saat itu dari 39 atau 40 cabur yang terdaftar, kita membawa dukungan itu sekitar 35. 35. Ya. Nah, beranjak dari situlah akhirnya maju masuk ke agenda yang kemarin gitu. Dan alhamdulillah melalui mekanisme yang sesuai dengan ADART-nya terjadilah aklamasi. Oh, aklamasi pada saat itu. Berarti tidak ada calon lain yang maju, Pak ya? Ya, seperti itu, Pak. Seperti itu. Ya, jadi aklamasi itu terjadi ya tentu juga melalui tadi proses demokrasi ya, ternyata bisa dilakukan secara musyawarah mufakat dan memiliki kesepahaman antara satu dan lainnya, ya jauh lebih efektif dilakukan aklamasi. Oh, aklamasi bukan pemilihan ini gitu dari masing-masing cabur, bukan Pak ya? Biasanya terjadi pemilihan kalau memang calonnya lebih dari satu. Oh iya. Ya. Mungkin ini Pak terkait dengan rencana ke depan ini Pak. Mungkin KONI Kabupaten Indramayu ini akan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Pak tahun 2026. Mungkin langkah yang akan diambil oleh Pak Yogi sendiri apa nanti untuk persiapan? Baik. Seperti yang kita ketahui bahwa Porprov itu tahun 2026 ini di bulan November ini udah di depan mata ya. Yang namanya pembinaan dan lain sebagainya tentu perlu waktu dan harus segera kita lakukan. Sementara tantangannya saat ini adalah bahwa isu efisiensi anggaran itu betul. Hampir merata menyeluruh di bidang apapun gitu ya, baik di pembangunan, pendidikan dan lain sebagainya, tentu juga termasuk olahraga. Ini bisa kita temui dengan anggaran pembinaan aja 2026 ini cuman 1 miliar. Sama berarti dengan anggaran tahun kemarin, Pak? Turun Pak, turun sekitar 2,5. 2,5. Jadi artinya, dan ini pun kita masih mengajukan untuk anggaran yang Porprovnya sendiri. Nah disinilah mungkin nilai perjuangannya yang akan kita lakukan, bagaimana mencari way out lah, mencari jalan keluar. Tentu tadi tetap ada semangat efisiensi, tetapi kita juga berusaha memaksimalkan. Karena apa? Karena dari kemarin itu ada BK sendiri udah banyak yang lolos. Dari berapa itu cabur yang lolos sekarang ini? Saya mesti buka data tuh Pak. Kemarin saya lihat di lampiran yang di meja saya itu cukup banyak, dan kemarin pun kita punya, saya melihatnya punya apa ya, punya beban ya, yang tahun 2022 kemarin Indramayu di peringkat 14 dari sebelumnya di 18. Betul, sudah ada kenaikan 4. Artinya setidak-tidaknya kita harus mempertahankan dan idealnya tentu harus bertumbuh, harus lebih bagus peringkatnya. Ini yang menjadi tantangan, dan saat ini pun kita lagi membentuk ya, kemarin sudah ditetapkan ada tim formatur ya, terdiri dari saya, lalu Bang Rino yang dari Kempo, sama satu lagi Bang Herman dari basket. Oh, dari basket juga. Jadi itu yang kita sedang membentuk untuk 7 hari ke depan. Kira-kira formaturnya, formasi nanti di organisasi ini akan diisi oleh orang-orang yang memang memiliki kompetensi. Jadi mana yang pengkuatan di organisasi, mana yang pengkuatan di Binpresnya sendiri. Jadi bisa benar-benar lah bahwa KONI ini bisa menjadi apa ya, induk ya, menjadi pengayom dari masing-masing organisasi cabur itu sendiri. Mungkin terkait dengan anggaran tadi dikatakan oleh ketua bahwa nanti ada cuman anggaran sekarang kan 1 miliar nih. Mungkin ada upaya lain Pak ketika bicara anggaran, mungkin Bapak sendiri kan mungkin sekarang kan sebagai CLN Group ini, apa yang dilakukan nanti? Baik,
Jadi salah satu program dari kabinet kita lah ya nantinya ya dari Formatur, dan mungkin ini menjadi salah satu salah satu nutrisi lah untuk kepengurusan. Ya kita berkomitmen untuk tidak menggunakan APBD ya, itu sebagai sumber untuk honor pengurus KONI. Nanti pengurus bukan dari APBD? Ya, pokoknya rencana dari mana itu Pak Ketua? Ya nanti kita cari Pak, yang pasti ya bisa dari CSR-nya Land Group Pak. Land Group juga ya. Yang pasti tidak menggunakan APBD untuk sebagai honor ataupun operasional dari pengurus KONI. Tapi berarti nanti dari APBD itu untuk konsen ke pembinaan ya? Betul Pak. Pembinaan cabur. Jadi 100% dana APBD yang turun itu untuk pembinaan cabur ya. Mungkin ini terkait dengan cabur mana ini yang mungkin diandalkan ketika nanti pelaksanakan pekan olahraga provinsi? Itu yang sedang kita lakukan komunikasi Pak, karena saya saat ini dengan tim Formatur ini, tentu setelah nanti terpilih yang akan dilakukan itu adalah kita mengevaluasi dulu, memetakan dulu lah cabur-caburnya ya, memitigasi dulu. Jadi pertama dilihat dari track recordnya dulu, dari data statistik posisi mereka ini ada di mana. 3 tahun Porprov sebelumnya peralihan medalinya seperti apa, dan target mereka di tahun ini dengan atlet yang ada dan progres dari pelatihan itu, kira-kira dia yakin optimis dapat berapa medali. Nah dari situlah nanti kita bisa memetakan tuh mana yang cabur-cabur yang memang sangat berpotensi dan harus kita full support begitu. Jadi tentu yang namanya bimbingan itu kan kita lihat juga secara probability Pak. Jadi peluangnya, yang mana peluangnya bagus, atletnya sudah punya serangkaian prestasi yang bagus, ya ini tentu yang menjadi harapan kita untuk bisa mempertahankan atau kalau bisa menambah gitu. Menambah emas. Bukan berarti kita mengecilkan yang memang sedang berjuang tapi namanya olahraga prestasi itu memang pada akhirnya kita dituntut target. Dan target ini tentu harus ada progresnya, dari mana aja sih gitu. Tidak ujug-ujug wah targetnya segini gitu. Terus cara mendapatkannya gimana? Harus mana ini? Ini mungkin ini ya, mungkin Ketua terkait dengan tadi katakan bahwa fokus yang cabur yang akan dibina ya. Tapi sebelum ke situ mungkin sebenarnya Pak Ketua ini dulunya masuk dalam cabur kan? Itu bisa diterangkan Pak? Iya. Jadi kita punya pengalaman itu dua kali Pak. Yang pertama di Porprov tahun 2022 ya. Kebetulan kita sebagai manajer Porprovnya untuk PSSI. PSSI-nya ya. Dan yang kedua itu di Persindra, ini lebih ke klubnya ya, tahun 2023. Waktu itu masuk Liga 4 kalau nggak salah. Nah, itu kita juara 4 juga. Juara 4. Berarti kemarin juga memberikan kontribusi besar untuk KONI. Sebenarnya belum maksimal Pak. Ya, karena memang tadi pada saat kita memetakan ya potensi dari cabang olahraga sendiri, tentu yang harus dilihat itu adalah sebenarnya atletnya sejauh mana nih kesiapannya. Pada saat dulu kita mendorong Persindra untuk bertanding, ya kebetulan kondisinya beberapa pemain-pemain yang notabene-nya baik, bagus, berprestasi udah keburu pindah. Ini mungkin pindahnya kan ada sebab dan akibat gitu. Iya, saya nggak masuk ke situ. Tapi memang itulah pentingnya pembinaan olahraga itu, bagaimana bisa menjaga atlet-atlet yang berprestasi untuk tetap bisa berjuang untuk Indramayu. Mungkin ini terakhir Ketua ya, untuk organisasi ke depan ini, yang organisasi pasti ada platform, ada tujuan, ada apa. Mungkin untuk jangka pendek sendiri apa yang harus dilakukan oleh Ketua yang baru ini, terutama kepengurusan? Baik, yang pertama dari sisi organisasi manapun, yang namanya pengurus itu memiliki peran yang paling penting, Pak. Karena organisasi itu tidak akan jalan kalau memang pengurusnya tidak memiliki kompetensi di situ. Jadi yang kita lakukan adalah tadi mencari formatur yang ideal, walaupun nggak ada yang benar-benar ideal ya. Salah satu mitigasinya gimana? Nanti kita akan melakukan serangkaian interview dulu. Jadi kan teman-teman formatur sedang penjaringan nih nama-nama seperti apa, lalu profiling dulu seperti apa sih mereka dan kontribusinya, komitmennya, juga mungkin prestasinya di bidang ini. Apakah itu memang memiliki syarat yang cukup lah untuk bisa
mengemban tanggung jawab yang ada di organisasi. Itu langkah dari sisi kepengurusan. Dan yang kedua tadi, permasalahan utama tetap budget. Kalau kita sudah bicara tentang anggaran atau tentang budget, tentu buat kami ini harus melakukan improvisasi. Ya, gimana caranya? Ya ini nanti kita akan banyak berkonsolidasi nih dengan teman-teman pengusaha di Indramayu. Ayo dong ya, bareng-bareng nih. Jadi ada banyak, saya yakin teman-teman yang memiliki kepedulian juga terhadap olahraga, ingin meningkatkan prestasi di Indramayu. Kita akan ngajak para sesepuh, para pengusaha ya untuk bisa ikut berkontribusi. Ya. Bukan untuk KONI tapi untuk atletnya. Untuk atletnya. Ya, untuk Indramayu. Ya, untuk Indramayu. Ya. Jadi bukan ke organisasinya, tapi ya bagaimana bisa ikut berpartisipasi, memberikan dukungan kepada atlet-atlet yang memang perlu disupport gitu loh. Ya. Seperti itu Pak Haji. Jadi mungkin ini sama-sama lah. Target ini mungkin kita bicara target kan. Ketika dalam sebuah organisasi pasti ada target yang harus dicapai. Ini berapa nanti target yang ada dicapai? Kemarin kan 14. Mungkin ada target dari pengurus KONI sendiri. Iya. Seperti apa? Kalau kemarin tentu yang namanya target itu harus terukur ya. Jadi kalau kita memberikan target, taruh di langit, nanti ujung-ujungnya kita cuma ngedengak ke atas, nggak pernah bisa mencapai. Kalau yang saya lihat data kemarin di KONI, idealnya 12 masih kita perjuangkan. Oh, 12 masih berjuangkan. 12 ya. Karena saya lihat gapnya dari 12 ke 11 ke 10 tuh jauh tuh. Jadi, tapi kalau ke 12 mudah-mudahan kita masih sanggup. Tapi tentu kembali lagi tadi saya juga bersama teman-teman ya sedang memetakan tadi dari masing-masing cabur kesiapannya seperti apa. Kembali lagi kan yang bertanding bukan kita, yang bertanding atlet. Dan kesiapan atlet itu nggak bisa instan gitu loh. Jadi di masing-masing pos ini masih kondusif nggak, masih punya semangat nggak gitu loh, dan masih punya komitmen apa enggak pada saat kita bisa jagain itu, dan mereka pun juga punya kesepahaman, ya mungkin kita memetakannya lebih realistis gitu nantinya. Mungkin harapan terakhir ke pemerintah daerah nih Pak, selain tadi harapan dari Pak Ketua tadi ke seluruh pengusaha, sekarang ke pemerintah daerah ini dengan anggaran. Baik. Jadi begini Pak. Pada saat kita dulu ingin maju ya dalam proses ini, sampai dengan kemarin ada musyawarah atau sidang KONI itu, kami sudah tentu berkomunikasi dulu. Karena secara amanat undang-undang bahwa pembinaan olahraga di daerah itu ya sebagai pembinanya tentu Bupati. Dan tentu pemerintah daerah berkewajiban untuk mensupport. Walaupun bicara itu kan normatif, semuanya tergantung daripada kondisi. Karena kalau kita bicara efisiensi, nggak cuma olahraga. Semua. Hal ini pun efisiensi. Tentunya ini memerlukan komunikasi yang apa ya, yang dinamis sekali lah. Intens lah. Ya, intens, dinamis. Pokoknya bagaimana Pemda ini juga, saya juga sangat support sekali ya, sangat apresiasi dengan Bapak Bupati kita Pak Luki Hakim. Beliau akan berjuang bersama kita. Ya, beliau berkomitmen akan memberikan dukungan kepada KONI untuk bisa ya memaksimalkan anggaran. Jadi salah satu statementnya, kalau memang nanti efisiensinya sudah dibuka lagi kerannya, tentu kita akan support kembali. Ya, karena balik lagi kami pun paham efisiensi untuk Indramayu aja 300 miliar lebih ya. Dan itu dampaknya tentu bukan hanya olahraga. Semuanya. Jadi kita juga harus bijaksana. Nggak mungkin kita maksa di bidang kita harus paling gede sendiri, sementara yang lain juga dalam kondisi yang sama gitu. Ya nanti kita cari tentu dengan komunikasi yang intens ya, yang mana tujuannya pemerintah daerah bersama dengan kita yang di organisasinya ya akan bersama-sama untuk bisa mengembangkan olahraga prestasi. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya nih, berbincang-bincang hampir setengah jam ini Pak Ketua. Terima kasih Pak Haji. Demikian pemirsa Radar Indramayu, baru saja kita berbincang-bincang hangat dengan Ketua terpilih KONI Kabupaten Indramayu Bapak Yogi Kurniawan ST. Mudah-mudahan dalam memimpin sebuah organisasi KONI ini mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk masyarakat Indramayu. Amin. Terima kasih Pak atas waktu Pak. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.